Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan peralatan dalam fotografi. Pasti semua sudah tahu ya peralatan dalam fotografi, atau memang belum tahu. Kita coba ya, lihat ya. Peralatan fotografi itu apa aja sih? Yang pertama, betul, kamera. Kamera itu macam-macam, banyak jenisnya. Tapi setiap kamera, baik yang sederhana maupun yang rumit, memiliki mekanisme kerja yang sama. Jadi ada ruang kedap cahaya dengan sebuah lubang kecil. Jadi kita perhatikan ruang kedap cahaya. Ini kayak kotak dari kayu ya. Kotak dari kayu, kemudian kita lihat ada lubang kecil, itu ada apa? Warna biru ya. Nah, ini lubang kecil ini udah disebut ruang kedap cahaya yang ada lubang kecilnya itu disebut kamera. Jadi sekali lagi, ketika ada ruang kedap cahaya dengan lubang kecil, berarti itu kamera. Cuma yang kita temukan sekarang, lubang kecilnya itu ada yang kosongan, artinya memang tidak ada lensa. Lubang saja, lubang. Seperti kita membuat di dalam kamar, kemudian kamarnya kita lubangin, itu sudah disebut kamera. Teknologi kemudian membuat lensa. Jadi lensa itu datangnya belakangan ya, datangnya ditempelkan pada kamera gitu. Sebenarnya tanpa lensa pun ruang kedap cahaya dengan lubang kecil itu disebut kamera. Kemudian berkembang lagi, sesudah ada lensa, ruang kedap cahaya itu ada medium peka cahaya. Pertama-tama di materi sebelumnya kan ada menggunakan aspal ya. Kemudian muncul teknologi baru namanya film, kemudian ada kertas. Nah, yang kamera yang saat ini kita pakai itu namanya sensor digital. Jadi sudah tidak pakai film lagi, tidak pakai kertas lagi, tapi disebutnya sensor digital. Tetapi mekanismenya sama, dia ada kamera, ada kamar gelap, ada ruang kedap cahaya. Dan lubangnya itu ditaruhin lensa. Jadi kamera sederhana, kita lihat lubangnya melompong, tidak ada kameranya ya. Besaran bukaannya tidak dapat diubah. Penutupnya sederhana, dengan pengaturan kecepatan meleset beberapa detik pasti. Nah, yang kamera yang rumit sekarang itu lubangnya berlensa, penutup rana dengan kecepatan sampai 1/2000 detik. Nah, di kamera rumit ini lubang berlensanya itu bukaannya dapat diubah. Pasti Anda akan bingung sedikit di sini ya. Jadi mungkin nanti Anda bisa googling di YouTube yang disebut kamera sederhana ini disebut kamera lubang jarum. Yang kamera rumit ini adalah kamera yang sekarang bisa kita beli di pasaran. Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Berarti ada dong alat yang kurang populer dalam aktivitas fotografi. Maksudnya aktivitas fotografi itu adalah aktivitas yang tadi menggunakan kamar gelap ya. Kemudian ada lubang kecil, kemudian yang sekarang ada medium penangkap cahayanya. Memang ada alat lain selain kamera. Tentu saja ada. Ini yang disebut juga aktivitas fotografi, tetapi alatnya tidak populer. Kita jarang menggunakan alat ronsen seperti ini untuk memotret ya, atau belum pernah sama sekali. Ini tidak umum, misalnya kita mau foto pengantin menggunakan alat ronsen. Ini khusus digunakan untuk
biasanya untuk merekam kondisi di dalam tubuh kita ya, adanya di rumah sakit. Ini sama, mekanismenya sama dengan kamera sebenarnya, sama dengan aktivitas fotografi, cuma objeknya lebih khusus. Selain ronsen ada juga scanner. Kalau tidak percaya Anda coba. Kalau tidak punya scanner kan sekarang ada ya di rental komputer itu biasanya ada scanner. Anda tinggal scan wajah Anda, ditaruh di scan. Insya Allah itu wajahnya akan kerekam. Mekanismenya sama dengan, mirip dengan kamera digital kalau yang ini ya. Biar tahu saja ini, sebenarnya ini mungkin Anda tidak akan menggunakan, meskipun kalau tertarik Anda bisa gunakan juga ini. Jadi jenis kamera itu dulu ada berdasarkan ukuran film. Kamera ini menggunakan media perekam film yang berupa pita seluloid atau sejenisnya sesuai perkembangan teknologi. Jadi ada butiran silver halida yang menempel pada pita. Ini sangat sensitif terhadap cahaya. Saat proses cuci film, silver halida yang telah terekspos cahaya dengan ukuran yang tepat akan menghitam, sedangkan yang kurang atau sama sekali tidak terekspos akan tanggal dan larut bersama cairan developer. Ukuran film itu berbeda-beda. Ada yang paling atas, coba kita lihat, disebut format 35 mm. Ukurannya itu 24 kali 36 mm. Nah, ini kamera yang digunakan adalah kamera yang biasa kita temukan. Kamera yang ada di pasaran itu yang pakai film hampir bisa disebut 99% menggunakan format 35 mm. Kemudian ada kamera yang medium format. Medium format itu 56 kali 42 mm. Artinya lebih besar ya. Ada yang large format. Ini lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat, ini ada yang sampai 8 kali 10 ya. Coba kita perhatikan di film komparasi ini, ada yang 35 mm itu kecil sekali. Nah, di dalam kamera film, ukuran kamera itu bergantung ukuran filmnya. Jadi semakin filmnya besar, kamera juga tentu semakin besar. Berbeda dengan kamera digital. Ukuran sensor itu tidak selalu sebanding dengan besarnya kamera. Jadi sekali lagi, ukuran sensor itu tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya kamera. Bisa kameranya besar, ukuran sensornya kecil. Bisa ukuran sensornya besar, bisa ukuran sensornya kecil, kameranya besar. Jadi tidak berpengaruh pada ukuran kamera di kamera digital. Tapi kalau di kamera film, besarnya film itu pasti menggunakan kamera yang besar pula. Nah, ini yang disebut kamera format besar. Coba Anda lihat itu ada jadi si lensanya ini bisa dimaju mundurkan. Ini kamera format sedang. Jadi ada terpisah ya, beli kameranya saja yang nomor 1, lensanya beraneka ragam sama seperti yang kita tahu di kamera mirrorless maupun di kamera DSLR. Ada juga nomor 3, focus screen. Jadi buat memfokusnya itu bisa dilihat seperti mungkin kita bayangkan itu seperti LCD, tetapi sebenarnya itu bukan LCD gitu. Ada power drive, ada macam-macam peralatannya. Coba perhatikan Anda yang nomor 6 dan nomor 7, ada bisa melihatnya dari cara yang seperti apa, viewfindernya gitu ya. Kemudian ada nomor 8, jadi kamera ini bisa dilihat dari atas, keren sekali nih. Jadi bisa dilihat dari belakang atau dari atas, ngintipnya itu bisa diubah-ubah. Viewfindernya bisa diganti-ganti. Nah, yang perhatikan nomor 9 dan nomor 10 itu adalah ukuran filmnya, tempat naruh filmnya. Bahkan beberapa kamera
si yang nomor 9 dan nomor 10-nya ini digital back bisa diganti dengan sensor digital. Kamera yang sama bisa digunakan menggunakan sensor digital. Jadi ini kelebihan dari kamera format sedang ini. Jadi kita tinggal beli digital back-nya. Ibaratnya beli filmnya ya. Kalau di DSLR itu tidak mungkin, kecuali memang pabrikan yang bikin body. Ada beberapa kamera SLR yang biasa digunakan film diganti dengan sensor digital, tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan ya. Kita lihat ini, kamera format kecil. Jadi kamera-kamera yang menggunakan film format kecil itu apa-apa? Apa saja? Nah ini, seperti ini. Mungkin Anda pernah lihat. Ada kamera lomografi yang sekarang lagi naik lagi. Kelihatannya orang mulai suka lagi. Ini juga menggunakan film, bukan digital. Ada kamera hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi apa hasilnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Lomografi itu. Ya justru karena tidak sesuai dengan yang kita pikirkan itu, dianggap kamera ini menjadi menarik. Padahal untuk sisi fotografi, kamera lomografi cenderung dianggap kurang tepat. Kamera format kecil ini juga ada yang disebut kamera rangefinder. Ini sama, menggunakan film format kecil. Mirip DSLR ya, padahal ini tidak DSLR. Kalau Anda perhatikan itu ada di atas lensa itu ada kotak dua. Nah itu untuk salah satunya yang viewfinder itu melihat dari situ. Jadi melihat kamera tidak dari lensa, tetapi dari viewfinder. Viewfindernya di atas lensa. Nah ini yang disebut kamera DSLR. Coba perhatikan, tidak ada lubang seperti yang tadi kan. Nah ini melihat objeknya melalui lensa yang disebut kamera SLR. Saya dulu pertama kali belajar foto pakai kamera ini. Nah ini ada lagi kamera yang tidak umum, pakai filmnya lebih kecil dari format kecil. Jadi ini subminiatur, kecil sekali. Katanya sih dulu memang ini digunakan untuk foto spionase ya. Nah jenis kamera berdasarkan yang tadi berdasarkan format film ya. Ada juga kamera itu berdasarkan teknologi viewfinder. Coba Anda perhatikan. Viewfinder itu apa? Tempat ngintip. Tempat kita melihat objek yang akan difoto itu viewfinder namanya. Jendela bidik, jendela kecil pada kamera untuk melihat objek yang akan diambil oleh fotografer. Nah ini viewfindernya di mana? Viewfindernya itu adalah kotak kecil di atas lensa. Itu viewfindernya. Yang ini viewfindernya adalah di atas. Jadi kamera ini cara memotretnya bukan diletakkan di dekat mata, tetapi kameranya diletakkan di sekitar dada atau pusar ya, atau pusar perut gitu ya. Jadi kita ngelihat dari arah atas. Jadi disebutnya kamera viewfindernya ini dari atas kamera gitu. Kemudian ada spot finder. Nah untuk motret olahraga, kamera ini kamera medium format kan ini ya, kamera medium format ini sulit sekali. Kecepatan orang berlari, makanya digunakan. Coba Anda lihat ada kotak yang berwarna seperti plastik warna kuning itu adalah untuk memotret, untuk memandu kita ketika mengambil gambar. Jadi matanya tidak dilihat ke dalam viewfinder tapi hanya melihat dari kotak ini. Ada yang tadi saya sebut kamera rangefinder. Kamera rangefinder itu memiliki mekanisme menemukan fokus bersama yang memungkinkan fotografer mengukur jarak subjek untuk menghasilkan foto yang tajam. Dua gambar dari subjek yang sama akan bergerak ketika ring fokus diputar.
Ketika dua gambar melebur menjadi satu, artinya fokus sudah tepat. Jadi ini mekanismenya cukup rumit. Tapi kita lihat, pada dasarnya fotografer tetap tidak melihat dari lensa. Jadi apa yang dilihat oleh fotografer dengan apa yang dijepret oleh lensa, oleh kamera itu berbeda. Ada lagi namanya kamera TLR. Kamera Twin Lens Reflex. Memiliki dua lensa yang masing-masing berguna untuk melihat lensa bidik. Jadi satu lensanya untuk membidik, satu lensanya untuk merekam. Lensa bidik memiliki ukuran dan panjang fokus yang sama. Jadi ini juga kamera yang rumit. Tidak sepopuler DSLR ya, tidak sepopuler DSLR. Tapi ini cukup rumit kamera ini. Tapi belakangan kamera ini mulai digemari lagi, tapi bukan untuk kebutuhan fungsinya, tetapi untuk souvenir ya. Di dalam fotografi menggunakan film, kita tentu ada yang menyebutnya ada parallax error. Apa yang kita foto tidak sama dengan apa yang kita lihat. Kesalahan paralak terjadi ketika mata melihat subjek melalui optik yang berbeda. Ya tadi, selain SLR, mata melihat berbeda dengan yang direkam. Tapi kalau SLR melihat objek itu melalui lensa. Tetapi kalau di luar SLR, apa yang direkam lensanya berbeda dengan apa yang dilihat. Nah ini parallax error ini terjadi di kamera-kamera film yang menggunakan viewfinder yang ada twin lens reflex, ada rangefinder, spot finder. Itu kemungkinan ada yang mungkin kita pernah dengar katanya kalau ada hansip dikasih pistol itu kalau nembak maling yang diarahkan ke kaki kenanya ke kepala gitu ya. Jadi bisa terjadi ketika kita motret kepala orangnya nggak ada. Karena penempatan lensanya tidak tepat biasanya ketika si kamera sudah masuk ke bengkel. Ada kamera rusak masuk bengkel. Bengkel ini meletakkan lensanya tidak tepat. Dan itu kejadian benar. Jadi waktu itu teman saya punya kamera yang lensanya bisa maju mundur. Rusak. Waktu itu saya servis ya, minta titip servis ke Jakarta. Begitu selesai servis, setiap moto kepala orangnya nggak ada. Padahal begitu dibidik ada. Nah itu karena bengkelnya tidak presisi menempatkan lensanya. Ya mungkin selisihnya mungkin 1 mili ya. Cuma karena begitu difoto jaraknya jauh, 1 mili itu melencengnya bisa dalam jarak 3 meter bisa lebih dari 20 cm begitu. Makanya daripada balik ke bengkel, saya sarankan setiap memotret teman saya ini agar mengira-ngira bagaimana nanti. Jadi setiap sudah lurus diangkat sedikit baru dijepret, dan alhamdulillah kepalanya ada lagi. Parallax error tidak akan terjadi pada kamera single lens reflex. Jadi karena fotografer melihat subjek dari lensa yang sama untuk merekam gambar. Nah ini yang disebut kamera format SLR. Viewfinder juga muncul yang disebut LCD. Nah ini LCD ini yang umum. Mungkin yang Anda ketahui dari kamera itu adalah LCD ini. Bahkan waktu demam selfie, kamera ada beberapa produk kamera yang membuat LCD-nya depan belakang. Kelebihannya ini ukurannya yang beberapa kali lebih besar dari viewfinder ya. Kalau pakai viewfinder yang kamera tadi sebelumnya kan kecil ya, ini kan gede ya. Bisa diputar ya. Bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri. Kelemahannya LCD ini kalau kita pada matahari terik sulit sekali kita bisa ngelihat dengan pakai LCD. Yang gampang saja kalau kita membuka HP di tengah terik matahari, itu kan susah ya karena mantul ya.
LCD kan, HP itu LCD. Pada kondisi gelap membuat mata kita lelah. Dan kelemahan ketiganya adalah menguras tenaga baterai. Berbeda kalau kita waktu era menggunakan film sebelum ada LCD. Jadi mau trik apapun ya kita biasa aja, karena yang kita lihat kan tidak menggunakan LCD, langsung menggunakan lensa ya. Jadi nggak ada pantulan begitu tuh. Kalau malam pun sama. Saya dulu pernah lihat motret waktu teknologi LCD-nya belum begitu bagus ya. Motret panggung ya, motret artis. Motret artis kan terus-terusan harus kita fokus ke LCD. Begitu beberapa menit lepas dari kamera, mata saya jadi aneh begitu, karena gelap, sekelilingnya gelap. Jadi di antara gelap itu kita fokus matanya ke LCD. Begitu LCD kamera kita simpan, jadi kita seperti sedang berada di dunia yang lain gitu. Nah ini yang membuat kelemahan LCD masih terjadi. Ada yang disebut electronic viewfinder. Nah, ini kalau kita temukan di beberapa kamera, biasanya ada yang disebut kamera prosumer. Kita melihat dari dalam kotak ini, viewfinder, sebenarnya itu tidak melihat dari lensa. Jadi di dalamnya ada LCD juga dengan format yang lebih kecil tentunya. Jadi sama juga gitu. Cuma seolah-olah ini melihat dari dalam viewfinder. Berikutnya ada jenis kamera berdasarkan medium penangkap cahaya. Ada yang disebut kamera film atau analog, yang sudah dijelaskan di atas ya. Kamera film, kamera analog itu apa? Ya kamera yang direkam melalui benda. Ada yang disebut kamera digital. Kamera digital itu apa bedanya dengan kamera analog? Kamera digital itu yang disimpan oleh sensor itu bukan warna, bukan gelap terang, tetapi angka. Jadi direkam, diubah dalam bentuk angka, disimpan. Itu yang disebut kamera digital. Jadi sebenarnya gambar digital itu tidak bisa kita lihat. Kita ngelihatnya harus dengan alat. Kalau foto analog, ya ada, gambarnya itu ada gitu. Nah ini yang kamera digital. Kamera digital adalah sebuah alat elektronik untuk mengubah gambar dengan mengganti si film tadi dengan sensor elektronik, sehingga gambar yang dihasilkan tidak lagi optis melainkan digital. Kamera digital modern memiliki banyak fungsi dan alat yang sama dapat menyimpan foto, video, atau suara. Sejak 2005 kamera digital mulai menyingkirkan kamera film tradisional dari pasaran. Ukurannya yang mengecil telah membuat kamera digital dapat dimuat ke dalam telepon genggam dan PDE. Jadi dari 2005 ini kamera digital begitu merajalela sampai mengalahkan kamera analog. Jadi ingat, yang disimpan kamera digital itu bukan gambar, tetapi angka. Disebut digit-digit gitu ya. Kamera digital juga ada ukurannya, ada yang medium format. Ini Hasselblad. 100 megapiksel. Harga resminya mungkin perlu Anda googling dulu ya. Kalau ini $32.000. Ada kamera prosumer. Nah ini yang banyak ditawarkan di pasar dan orang menyukai ini karena kelebihannya katanya lensa zoomnya sangat jauh ya. Bisa untuk foto subjek yang jauh, burung, pemandangan. Jadi beli satu kamera seolah-olah kita bisa mempunyai lensa sampai 500 mm. Ukurannya ringan ya, dan lebih kecil karena ya. Kemudian beberapa kamera memiliki continuous sampai 10 frame per detik, 10 per S itu, jadi ketika kita tekan dia bisa ngejepret 10 kali dalam waktu 1 detik. Relatif murah dibanding DSLR. Kelemahannya kualitasnya masih jauh ya, karena pemakaian sensor foto yang sangat kecil. Jadi di kamera prosumer itu
sensor yang seperti tadi film itu ukurannya lebih kecil dari yang ada di DSLR. Kualitas fotonya juga tidak sebagus DSLR. Ini lebih dekat ke foto kamera sakwa dan ponsel canggih. Bukaan lensa, nah, tapi Anda mungkin akan rumit ya ngebayangin ini. Bukaan lensanya makin kecil saat zooming, maka kita perlu cahaya lingkungan yang terang. Tidak bisa ganti-ganti lensa. Nah, ini diantaranya disebut kelemahan. Tapi kalau Anda datang ke tukang kamera, justru ini kelebihannya dianggapnya. Oh, enak kalau beli kamera Pro Summer tidak perlu ganti-ganti lensa. Padahal sebenarnya itu kelemahannya. Kita nggak bisa ganti lensa. Kalau kita nggak bisa ganti lensa, jadi si kamera itu ya seumur hidup pakai lensa satu itu gitu. Tapi kata si pedagang, kalau beli DSLR nanti harus beli lensa lagi. Jadi kelemahannya saja bagi pedagang itu dianggap kelebihannya. Banyak yang tidak memiliki hot shoe, dudukan extra flash. Ini biasanya kalau kita mau menggunakan lampu flash studio ya, ini nggak bisa pakai lampu flash studio Pro Summer ini. Coba kita lihat perbandingannya. Mirip ya, Pro Summer itu mirip DSLR. Ada yang disebut kamera mirrorless. Ini yang lagi tren. Apa itu kamera mirrorless? Jadi kamera mirrorless itu sebenarnya merujuk dari DSLR. Tanpa cermin. Jadi seolah-olah ini masih tetap di bawah bayang-bayang DSLR. Jadi kamera yang paling kerennya itu DSLR, cuma ini yang versi tidak pakai mirror. Gara-gara tidak ada mirrornya, kamera ini bisa diringkas menjadi lebih kecil. Di sebelah kiri ini, coba Anda lihat. Kalau kamera DSLR itu di atas lensanya itu ada apa namanya? Ada gundukan ya. Itu karena di situ dia pakai mirror. Tapi kalau mirrorless, gundukannya hilang. Tetapi tentu viewfindernya juga nggak ada. Di mirrorless itu kita nggak bisa ngelihat melalui lensa ketika powernya off. Tapi kalau pakai kamera DSLR, Anda bisa tetap melihat objek meskipun ketika baterainya dicabut. Karena melihatnya dari cermin. Kalau di mirrorless itu melihatnya dari LCD. Kamera mirrorless, kelebihannya apa? Ukurannya lebih ringkas, lebih ringan, mudah jadi primadona. Tanpa cermin, mekanisme cermin yang bergerak, lebih senyap, mengurangi shaking katanya. Live preview, jadi bisa melihat, mengubah white balance, serta terlihat di preview. Harga materialnya lebih sedikit, tidak sekompleks DSLR, membuat kamera mirrorless harusnya lebih murah. Meskipun pada zaman sekarang banyak beberapa kamera mirrorless yang harganya di atas kamera DSLR ya. EVF-nya masih tidak responsif. Mode continuous-nya masih sangat lelet. Kamera mirrorless ini tidak didedikasikan untuk lensa tele. Apa bisa pakai lensa tele? Ya bisa. Cuma memang tidak diperuntukkan. Jadi kalau Anda pengen pakai kamera yang lensa tele begitu, ya pakai DSLR. Ini kan karena kita pengen kamera yang ringkas, makanya ada mirrorless. Kan kalau pakai lensa tele ya artinya ribet dong gitu. Baterainya tidak tahan lama. Ya mungkin sekarang tergantung tergantung jenisnya ya. Ada beberapa kamera zaman sebelumnya itu baterai habis setelah 400 frame, sekarang udah ada perbaikan. Karena kenapa baterainya lebih boros? Karena dia LCD-nya selalu nyala gitu. DSLR juga sama, kalau kita ngelihatnya tetap dari LCD ya sama cepat habis. Tapi dengan DSLR sebenarnya sebaiknya ya LCD-nya bisa kita matikan gitu loh, sehingga baterainya jauh lebih awet. Nah ini kalau kita lihat, jadi seukuran kamera yang sebegitu besar, kita lihat sensornya sebenarnya sekecil itu. Dan biasanya dengan sensor yang lebih besar, harga kameranya jauh akan lebih mahal.
Si kamera digital itu menyimpannya tidak di film ya, tetapi melalui memory card yang saya sebut tadi. Jadi sebenarnya gambarnya itu nggak ada. Dia goib. Yang disimpan itu adalah angka. Jadi di sini bisa disimpan apa saja terserah. Tidak mesti kamera, tidak mesti file foto gitu. File Excel juga bisa disimpan di memory card ini. Bentuk filenya saja yang berbeda. Itulah yang membedakan apa yang disebut kamera analog atau kamera film ya dengan kamera digital. Kita nggak mungkin dong nyimpen film 1000 jepretan dalam satu kotak kecil ini. Tapi dengan kamera digital kita bisa menyimpan ribuan file foto dalam kotak memory card yang sekecil ini. Selain kamera film dan kamera digital, ada yang disebut kamera Polaroid. Sekarang ini juga mulai hidup lagi. Sudah mulai hidup, yang sebelumnya mati suri. Bahkan pabriknya tutup ya, karena munculnya kamera digital. Sekarang justru disukai lagi katanya. Harga kameranya murah, tetapi yang mahal justru kertasnya. Sering disebut dengan kamera instan, tentu ketika kita belum ada kamera digital ya. Jadi kalau dulu mau piknik kemana, ke Ragunan, ke taman hiburan, ada banyak orang yang menawarkan motret dengan kamera Polaroid ini. Karena begitu dijepret, gambarnya langsung hasil. Kalau pakai film, orangnya harus ke studio dulu. Dengan kamera ini bisa jepret langsung jadi. Prinsip kerjanya hampir mirip dengan kamera film, cuma jenis mediumnya, jenis filmnya yang berbeda. Nah ini hasilnya. Nah tadi kamera ya, sudah ada kamera film, ada kamera digital, ada kamera Polaroid ya. Ada yang disebut lensa. Lensa ini terpisah dari kamera. Jadi peralatan fotografi yang kedua adalah lensa. Lensa adalah alat vital fotografi. Pada kamera berfungsi memfokuskan cahaya. Pada bagian luar lensa fotografi biasanya ditempatkan 3 ring pengatur. Sudahlah, ini cukup rumit kalau dijelaskan. Jadi ini teknologi semakin mahal, semakin rumit. Jadi makanya lensa-lensa yang ada beberapa harga lensa yang harganya melebihi kamera. Ada yang bilang kalau mau investasi di lensa itu teknologinya pergerakannya lebih lambat ya. Kalau beli kamera, kita beli kamera sekarang 5 tahun ke depan ada teknologi baru. Tapi di lensa biasanya beberapa puluh tahun itu baru ada perubahan sedikit. Ini sekedar istilah saja dan Anda perlu tahu. Jadi ada pengelompokan menurut focal length. Nanti Anda dengar ada lensa normal, ada lensa tele, ada lensa wide. Itu apa sih? Jadi sebenarnya ini untuk ukuran lensa focal length itu. Jadi kalau Anda lihat ada 50 mm disebut lensa normal. Kalau angkanya di atas 50 disebut lensa tele. Kalau lensanya angkanya itu di bawah 50 disebut lensa wide. Di mana ngelihat lensanya? Anda harus lihat lensa yang Anda pakai apa sekarang gitu ya. Lensa juga ada macam-macam, ada yang fix, ada yang zoom. Jadi zoom itu bukan jauh saja, ada yang fix, ada yang zoom. Ada yang istimewa. Lensa yang panjang seperti ini disebutnya tetap lensa fix. Jadi lensa 180 berarti lensa tele yang fix. Yang sebelah kanan. Ada lensa wide yang fix 28. 28 kan artinya di bawah 50 ya. 180 artinya di atas 50. Ada lensa zoom. Lensa zoom itu memiliki lebih dari satu focal length. Yang gampangnya lensa itu bisa dimaju mundurin, itu lensa zoom. Kalau lensa fix itu nggak bisa dimaju mundurin.
Ada yang lain disebut lensa wide zoom. Lensa yang ukurannya 10 sampai 20. Jadi bisa maju mundur 10 mm sampai 20 mm. Di bawah 50. Jadi disebutnya lensa wide zoom. Ada lensa telezoom. Lensa 70 sampai 200. Jadi lensanya bisa digunakan 70 sampai 200. Di atas 50 namanya lensa telezoom. Ada yang disebut lensa sapu jagat. Kayak ilmu aja ya, ilmu sapu jagat. Ini wide telezoom. Lensa dari 18 sampai 200. Jadi 18 itu kan di bawah 50 ya, 200 di atas 50. Selain itu, kita juga ada yang disebut lensa istimewa. Orang nyebutnya lensa mikro atau lensa makro. Sama saja. Ini jarak fokusnya harus dekat untuk memotret benda-benda kecil, serangga atau benda-benda lain lah. Dan beberapa lensa makro ini tidak bisa memotret orang dari jarak jauh karena fokusnya dia harus ada maksimum fokusnya. Jadi kalau kita buat motret orang misalnya, itu jadi buram. Terbalik dengan lensa yang umum, kalau kita motret kameranya ditempelin ke benda, dideketin, jadi buram. Jadi ini keterbalikan dari lensa biasa, motretnya jadi harus dari jarak dekat. Kalau motret orang berarti ini mestilah motretnya dari matanya saja begitu ya. Tapi ada beberapa lensa makro juga yang bisa jarak jauh. Tapi menurut saya yang sebagian lensa makro yang murni itu tidak bisa memotret untuk motret di jarak di atas 1 meter, nggak bisa. Jadi motretnya harus jaraknya dari 2 cm gitu ya ke objek utama. Efek lensa nih, dalam penggunaannya seperti apa? Ada lensa wide, yang lensa tele. Coba kita lihat, ada lensa super wide. Ini adalah lensa 12 mm. Perhatikan, kita roll lensa 15, lensa 17, lensa 24, lensa 28, lensa 35. Ini masih lensa wide loh ya, masih di bawah 50. Lensa 50, lensa 50 itu segini. Kalau kita naikkan lensa tele berarti lensa 70, lensa 105, 200, 300, 500, 800. Tapi ingat, foto yang baik itu adalah foto yang dari jarak dekat. Ketika kita mau motret jendela ini saja, tentu sebaiknya kita nyebrang saja gitu, jangan dari seberang sungai ya. Karena kualitas gambarnya pasti akan turun dengan jarak ratusan meter. Gambarnya pasti tidak sejernih ketika kita memotret dari jarak puluhan meter. Dari 10 meter dengan jarak dari yang 500 meter misalnya. Jadi gambarnya mungkin kena distorsi angin, debu, uap ya, akan turun kualitasnya. Nah ini seperti ini, sudut pandangnya ini, ada derajatnya ini ya. Ada yang lensa 500. Nah kalau kita lihat, bayangkan juga seperti ini. Meskipun pada kenyataannya, ini saya beritahu saja, tidak seperti ini juga gitu. Tapi kalau saya jelaskan mungkin agak bingung. Ada yang disebut distorsi ya. Kalau 18 itu kadang lensa itu gambarnya tidak selurus yang kita lihat. Tidak presisi seperti yang kita lihat. Biasanya ada lengkungan sedikit. Jadi kalau ini hanya untuk mengukur orientasi saja. Jadi kalau 18 itu segitu, kalau paling besar ini 18, tapi kalau 100 itu bisa di tengah itu. Ada yang disebut lensa 8 mm. Ini lensa fish eye, mata ikan kan. Jadi cembung dia.
Dan ini tentu tidak cocok untuk foto KTP ya, foto dokumentasi misalnya. Yang semakin ke pinggir itu semakin distorsi. Jadi yang semakin di tengah itu yang semakin normal gambarnya. Jadi hati-hati kalau pakai lensa 8 mm ini, Anda usahakan fotonya di tengah, kecuali mukanya pengen meleot gitu ya. Nah, yang tadi lensa makro. Jadi pertama ada peralatan fotografi itu kamera, kemudian lensa. Nah, sekarang medium penangkap cahayanya. Ada yang disebut film. Film sudah disebut yang tadi ya. Film tuh ada macam-macam juga, ada film hitam putih, film warna, film positif, film negatif, film daylight, film tungsten. Yang sekarang ini bisa diubah dalam beberapa klik di kamera digital. Ada yang disebut negatif. Sebenarnya jadi kalau kita dulu pakai kamera film, pakai film negatif, itu memang filmnya begitu dijepret hasilnya terbalik dengan apa yang terjadi gitu. Jadi coba kita perhatikan. Di samping kanan ini film positif, di samping kiri film negatif. Kalau yang positif itu yang putih akan putih. Jadi hasilnya itu bisa kelihatan. Tapi kalau di film negatif, yang putih justru terbalik, yang gelap warnanya. Makanya disebut negatif. Tapi waktu di era film itu, kamera film positif itu harganya lebih mahal. Bisa 2 kali lipat dari harga film negatif. Dan untuk biaya prosesnya juga tidak semua studio bisa. Di Serang yang saya tahu tidak ada studio yang bisa memproses film positif. Di Jakarta juga hanya ada beberapa studio saja. Rata-rata yang kita gunakan itu karena ngejar ekonomis mungkin menggunakan film negatif. Sekali jepret kalau salah ini cukup mahal ya waktu itu ya. Ada lagi film infrared. Nah, yang ukuran filmnya yang tadi kita bahas ya, macam-macam ya. Ya selain film, selain kamera, lensa, kemudian ada yang namanya aksesoris. Aksesoris itu diantaranya adalah blitz. Awalnya blitz berupa pita magnesium yang bisa terbakar dengan sekejap dan menghasilkan cahaya benderang. Blitz mampu menghasilkan cahaya dengan suhu setara matahari. Biasanya blitz standar disesuaikan dengan shutter speed. Teknologi blitz terbaru memungkinkan cahaya ditangkap dengan kecepatan lebih tinggi. Blitz itu ada yang manual, ada yang otomatis, ada yang TTL, ada yang strobo. Nah, blitz itu ini yang disebut blitz yang built-in di dalam kamera. Pop up ya, pop up apa diangkat gitu aja, jepret langsung diangkat. Tapi ini blitz yang tidak direkomendasi untuk memotret karena hasilnya Anda akan sama dengan memotret dengan handphone ya atau kamera saku. Kalau mau belajar foto serius, Anda mesti pakai lampu flash yang terpisah dari kamera, yang disebut juga flash eksternal. Karena pembiasaan flash eksternal ini kita bisa jauh lebih kreatif, bisa membuat foto-foto yang berbeda-beda dengan cahaya, arah cahaya, dan besaran cahaya yang berbeda-beda. Ada yang disebut flash dengan wireless, jadi dipicu oleh wireless. Coba Anda perhatikan, yang di atas kamera itu adalah pemicunya, lampu flashnya itu di kanan kiri lensa. Ada namanya ring flash. Ini biasanya umumnya juga digunakan untuk motret, bisa untuk lensa makro juga bisa. Jadi lensanya si flashnya itu ditaruh di tengah flash. Jadi flashnya itu melingkari lensa untuk mendapat keseimbangan cahaya. Ini ada juga studio flash. Sama saja sebenarnya, dia lampu flash.
Cuma ini kekuatannya lebih besar, ukurannya lebih besar. Dan ini bisa dipindah-pindah dari samping, dari atas, dari bawah, dan itu membuat efek gambar yang akan berbeda-beda pula. Kapan flash digunakan? Waktu gelap, waktu malam. Sudahlah, coba kita lihat. Flash digunakan adalah bukan hanya gelap. Pada saat kondisi kurang cahaya pun flash digunakan, apalagi gelap. Flash digunakan yang kedua ketika backlight. Cahaya membelakangi objek. Jadi kalau kita motret, belakangnya ada lampu, itu si kamera akan membuat muka kita gelap. Karena yang dianggap akan memilih cahaya yang paling terang yang dia ukur. Lampu di belakang kita. Untuk menyeimbangkan warna lampu belakang dengan muka kita, pakai lampu flash. Kemudian flash digunakan untuk apa? Cahayanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita foto cahayanya warnanya agak kebiruan, kitanya pengen warnanya agak kuning. Atau cahayanya agak hijau, kita pakai lampu flash untuk menetralkan cahaya. Atau sebaliknya, untuk membuat cahayanya menjadi biru, si flashnya ditaruhin gel biar warnanya jadi biru. Flash digunakan untuk membuat efek cahaya. Membuat efek cahaya ini macam-macam. Jadi cahaya itu sangat berpengaruh terhadap hasil gambar. Orang bisa kelihatan berwibawa itu dari arah cahaya. Orang kelihatan cantik, orang kelihatan tirus, orang kelihatan, kalau kita motret orang ya, glamor itu dari cahaya. Yang terakhir adalah flash digunakan untuk freezing. Jadi kalau kita motret, ingin bendanya diam, itu juga bisa digunakan dengan teknik menggunakan flash. Selain tanpa flash juga bisa ya. Tapi kalau kita kecepatannya tinggi misalnya, ada teknik-teknik tertentu digunakan dengan flash. Ini sepintas saja, saya tidak akan menjelaskan lebih rinci. Ke depan nanti kita bicarakan lebih rinci. Aksesoris berikutnya adalah, ini dulu kalau kita pakai kamera, film itu harus di roll ya. Tapi dengan ini filmnya bisa ngegulung sendiri. Ini bukan baterai grip, motor drive namanya. Jadi dia memutar film. Nah kalau ini disebut baterai grip. Baterai grip ini adalah menambah baterai di dalam kamera. Baterainya 1, kita bisa ditambah lagi 2, atau baterai cadangan bisa. Tapi menurut saya lebih menarik setiap kamera itu kita punya 2 baterai. Yang 1 dipasang di kamera, yang 1 taruh di tas. Karena kalau baterainya sama dua-duanya ditaruh di kamera, kalau habis ya dua-duanya habis. Jadi lebih baik setiap mau berangkat kita cek. Kalau baterainya 1 kan kagok ya, oh ini tinggal 30%, mau dicas apa mau dibawa pergi. Kalau dibuat motret takut habis di jalan. Kalau dicas dulu kelamaan atau nanti ngerusak baterai. Jadi yang lebih praktis itu setiap kamera Anda punya minimum 1 baterai cadangan. Jadi setiap mau berangkat kita cek baterai cadangannya penuh, nanti baterai yang ada di kamera begitu habis langsung diganti, dan kita bisa sambil memotret sambil ngecas gitu ya. Ini ada filter holder untuk mencari efek gambar juga sebenarnya. Anda bisa temukan di Tokopedia, di Shopee, di marketplace lain juga banyak ini dijual. Tapi ingat, Anda harus tahu ring lensanya. Jangan sampai nanti keliru ya. Ada ini juga filter sama untuk memanipulasi gambar di lensa. Sebenarnya sekarang filter di lensa ini sebagian besar sudah bisa dapat dilakukan melalui manipulasi di aplikasi digital. Ini ada sebutnya cover release. Cover release itu ketika kita ingin memotret dengan exposure yang lama. Misalnya motret lintasan bintang ya. Itu bisa menggunakan cover release ini. Di kamera digital bisa pakai remote sekarang ini. Ada yang disebut teleconverter.
Telekonverter ini adalah alat yang ditaruh di antara lensa dan kamera. Yang di sini ada telekonverter 2 kali. Kalau Anda punya lensa 100 mm, dipasang dulu di telekonverter lensanya, habis itu telekonverter itu disambung ke kamera. Lensa Anda menjadi 2 kali, berarti menjadi seolah-olah 200 mm. Begitupun yang telekonverter 1,4, tinggal dikalikan saja. Kalau 100 berarti berapa gitu. Tapi tentu dengan menggunakan telekonverter ini untuk posisi yang saya pikir kurang bagus secara kualitas gambar ya, karena biasanya dia juga menurunkan diafragma karena memang tidak langsung lensa kan ya, tidak langsung lensa begitu tuh. Jadi ada beberapa kekurangannya di telekonverter ini. Ada yang disebut aksesoris berikutnya tripod. Ini penting untuk pembelajaran. Untuk belajar tripod ini penting, jangan dianggap remeh. Mestinya Anda mau beli tripod yang standar lah, yang yang stabil ya, jangan yang terlalu ringan atau juga jangan yang terlalu berat ya untuk pemula ya. Yang sekarang juga tripod cukup banyak di pasaran, di kisaran harga 500 sampai 700 sudah cukup bagus lah menurut saya. Meskipun kalau Anda punya uang lebih juga bisa ada harga-harga tripod yang di atas 4 juta, 5 juta ya. Tapi kalau untuk belajar saya rekomendasikan untuk bisa menggunakan tripod-tripod yang serius, tapi juga jangan yang terlalu murah ya. Cari yang misalnya ini pipanya ini, kakinya ini yang bulat lah gitu ya. Jangan yang dipegangnya tidak ringkih. Ini ada yang disebut monopod. Sekarang bahkan ada kita beli tripod itu bisa dijadikan monopod. Ini biasanya kalau dulu nih untuk memotret olahraga ya, pola seperti itu, ini lebih leluasa menggunakan monopod. Biasanya juga monopod ini digunakan untuk menahan lensa besar. Kalau lensa kita misalnya lensa 500 lensa 500 mm, kalau yang milimeter yang serinya bagus, yang seri L misalnya, itu cukup berat. Kita akan kelelahan kalau memotret dengan lensa 500 tanpa ada alat bantu. Nah, biasanya si lensa inilah yang ditempelkan di monopod. Jadi seperti apa? Jadi menahan agar tidak jatuh lensanya ya kalau kelamaan. Sudah demikian untuk pertemuan pengenalan peralatan fotografi. Semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.